Ya, siap. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Mumpung ada di sini, biar nanti langsung kami jelaskan. Seperti itu. Atau yang terdekat, gitu ya. Nanti dari kantor posnya ada kurirnya yang akan mengantar ke kantor kami yang di Jatiwangi. Mungkin ada penjelasan sedikit dari pimpinan PT Pos Majalengka, Ibu Popi, kami silakan. Mohon izin kepada Bapak Ibu semua, ini ada dari pihak pos. Jadi seperti penekanan dari Ibu Kepala tadi, jadi nanti pembayaran bisa pakai pos juga. Karena pos mungkin udah hampir di setiap kecamatan ada, itu membantu Bapak Ibu semua gitu ya. Terus bisa dititip kalau misalnya kesempat pengen berkasasi tapi dititip pengen dianterin, bisa daripada jauh-jauh ke kantor kita, nanti bisa ke kantor pos yang terdekat. Ini nanti akan dijelaskan sama Kepala Kantor Pos Majalengka. Silakan Bu Popi. Izin berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat pimpinan BPJS Susiani, saya dari kantor pos Majalengka. Apa sih kaitannya kantor pos dengan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan ini? Kantor pos sendiri merupakan satu BUMN yang bergerak dalam bidang logistik, kurir, jasa keuangan, dan properti. Dan untuk menggandeng bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kita merupakan channel dari pembayaran jasa keuangan. Pembayaran itu bisa dilakukan di mana saja. Yang pertama di kantor pos. Kantor pos di sini kan ada di 16, kalau di kami ya ada di 16 kecamatan kantor pos. Kemudian kami juga mempunyai channel digital yang namanya Postpay. Jadi para masyarakat bisa juga menyetorkan layanan BPJS Ketenagakerjaan ini di channel digital kami namanya Postpay. Selain itu kami juga bekerja sama dalam bentuk kemitraan untuk pembukaan agen pos. Jadi nanti untuk BUMDes atau perangkat desa atau yang lainnya bisa bekerja sama dengan kami untuk layanan pembayaran ini. Itu semua dilakukan untuk mempermudah setoran BPJS Ketenagakerjaan maupun setoran-setoran lainnya yang ada di masyarakat ya. Jadi bukan cuma BPJS saja, kita juga menerima setoran listrik, pajak, PDAM dan sebagainya dalam satu layanan kami jasa keuangan, yaitu adalah Postpay seperti ini. Mungkin Bapak dan Ibu pada saat BST atau pada saat penyaluran bantuan lainnya pernah juga ya dengan layanan Postpay ini, karena salah satu dari layanan Postpay ini sudah diwujudkan dalam bentuk bantuan itu ya. Jadi bantuan itu menggunakan aplikasi yang Postpay ini, aplikasi digital kami. Jadi bisa juga dimanfaatkan ini untuk mempermudah channel ya. Jadi layanan bisa dilakukan kapanpun, bukan hanya jam buka loket kantor pos, tapi tiap hari juga selama 24 jam ini bisa melakukan layanan ini. Jadi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam layanan BPJS Ketenagakerjaan. Kapanpun disetorkan bisa dilakukan. Karena membuka channel bagi masyarakat ini bukan cuma di kantor pos saja, tapi di rumah-rumah juga bisa, atau di desa juga bisa. Apa sih perbedaannya dengan Postpay dengan keagenan? Kalau yang agen pos itu nanti ada benefit tersendiri. Jadi nanti setiap angsuran itu yang dalam bentuk kerjasama agen ada fee-nya Pak. Fee-nya itu bisa dimanfaatkan untuk untuk kegiatan keuangan yang ada di desa itu. Jadi nanti kalau mau tahu lebih lanjut mengenai apa sih aplikasi Postpay, apa sih keagenan, kemudian bagaimana sih cara mendaftar, bisa dilakukan. Mungkin menghubungi tim kami untuk pendaftaran atau untuk mengetahui apa sih layanan Postpay ataupun keagenan yang bisa dikerjasamakan dengan kantor pos. Mungkin untuk masalah pelayanan Postpay dan kantor pos lainnya, apakah ada yang mau bertanya? Mangga Pak, silakan kami buka pertanyaannya dia. Barangkali ada yang mau bertanya-tanya, mangga silakan. Kematian hari tua dan pensiunnya dan BPJS Kesehatan untuk pemeliharaan kesehatannya saja. Ya. Dan saya tekankan lagi, subjek untuk perlindungan untuk BPJS Ketenagakerjaan yang dilindungi hanya pekerjanya saja. Ya.
Jadi yang bayar iuran 11.000 itu hanya untuk pekerjanya saja, untuk para perangkat desa. Nggak dihitung anak bini, istri, cucu, segala macam nggak dihitung. Jadi hanya untuk yang bekerja saja. Kalau BPJS sebelah kan dihitung ya semua kan, dikali berapa semuanya. Kalau kita hanya pekerjanya saja yang perlu mendapatkan perlindungan. Makanya iurannya hanya 11.000 per orang per bulan. Ya. Nah, mohon izin kepada Bapak, kita langsung next aja, Pak Adi. Sip, ini program manfaat. Nah, mohon izin, brosur udah ada di tangan masing-masing ya. Secara ringkas saya akan jelaskan manfaat dari program yang pertama, yaitu jaminan kecelakaan kerja. Sederhananya kayak gini, kecelakaan kerja itu akan kita berikan perlindungannya kepada seorang pekerja yang melakukan aktivitas kerjanya, mulai dari buka pagar rumah, berangkat menuju ke tempat kerja, melakukan aktivitas kerja di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, termasuk bagi perangkat desa mungkin pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat desa, sampai balik lagi ke rumah. Jadi di selang waktu itu terjadi resiko kecelakaan kerja, apakah di jalan tertabrak, apakah mungkin pada suatu ketika lagi membantu seorang warga yang memperbaiki apa ketimbang sesuatu, gitu ya kan? Nah, itu masuk konteks ranah kecelakaan kerja dan kita yang akan menanggung untuk perlindungannya. Apa perlindungannya yang diberikan? Yang pertama, pelayanan medisnya. Kita akan berikan pelayanan medisnya sampai sembuh untuk resiko kecelakaan kerja yang terjadi. Ya, jadi sampai sembuh, berapapun biayanya. Yang kedua, selain mendapatkan pelayanan medis, akan mendapatkan juga santunan tidak mampu bekerja apabila resiko kecelakaan kerja yang timbul itu mengharuskan si pekerja tersebut beristirahat dalam jangka waktu tertentu. Contoh sederhananya kayak gini, tukang ojek di jalan tabrakan, patah kakinya, ya kan? Dia dibawa ke pelayanan medis kita, ditanggung biaya medisnya, tapi kata dokter pemasangan pen ini harus istirahat 1 bulan atau 2 bulan. Berarti selama 1 bulan atau 2 bulan hilangnya pendapatan si pekerja tersebut karena dia nggak bekerja, benar? Ya kan? Nah, di selang waktu tersebut sesuai keterangan medis dari dokter, pendapatannya itu kan kita ganti sesuai upah yang dilaporkan ke kita. Jadi bukan hanya pelayanan medis saja, resiko sosial ekonomi yang terjadi akibat kecelakaan kerja tersebut kita akan tanggung juga karena hilangnya pendapatan orang tersebut untuk jangka waktu sementara. Sampai 1,5 tahun pertama masih 100% kita cover untuk STMD-nya. 6 bulan selanjutnya itu 50%. Itu manfaat kedua dari jaminan kecelakaan kerja. Habis itu ada santunan untuk cacat. Nah, cacat dibagi 3 juga. Ada yang namanya cacat anatomis, ada namanya cacat fungsi, ada namanya cacat total tetap. Oke, kita bahas cacat total tetap, udah jelas ya kan? Nah, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya kepala aja yang gerak, itu udah sebut cacat total tetap. Itu akan mendapatkan santunan sebesar 56 kali upah yang dilaporkan, ditambah santunan berkala 12 juta, ditambah beasiswa untuk 2 orang anak. Ya. Tapi kalau hanya cacat anatomis, ya kan, cacat anatomis berarti hilangnya sebagian anatomis tubuh, itu akan mendapatkan juga santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari persentase dari kehilangan anggota tubuhnya tersebut, termasuk cacat fungsi. Cacat fungsi ini contohnya misalnya tangannya belum bisa gerak untuk jangka waktu tertentu, itu ada santunan dari kita. Ya. Sampai kemungkinan terburuk dari kecelakaan kerja terjadi, yaitu meninggal dunia, dipastikan ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar 48 kali upah yang dilaporkan ke kita, ditambah 12 juta santunan berkala, ditambah beasiswa anak juga. Maksimal pembiayaannya 174 juta sampai si anak tersebut menyelesaikan perguruan tingginya. TK dan SD 1.500 kita berikan setiap tahun. SMP 2 juta,
SMA 3 juta per tahun kita berikan, dan jenjang perguruan tinggi 12 juta per tahun dengan jangka waktu pendidikan yang normal. Berarti kalau SD 6 tahun, TK mungkin setahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kalau kuliah dibatasi 5 tahun. Ya, jadi manfaatnya itu buat pekerja dan keluarganya. Makanya dari filosofisnya pengen negara itu menekan angka kemiskinan baru yang tumbuh akibat kecelakaan kerja yang dialami si pekerja tersebut. Untuk menekan pertumbuhan untuk menekan pertumbuhan si anak tersebut tidak putus sekolah. Nah, kenapa manfaatnya itu sangat panjang sekali, gitu ya. Termasuk kalau anak si ahli waris tersebut masih berusia 1 tahun, 2 tahun, tapi secara hak si pekerja tersebut mempunyai anak dan dia mendapatkan manfaat ini, anaknya akan kita tunggu sampai masuk sekolah, baru akan kita berikan santunan untuk beasiswanya. Misalnya anaknya mungkin masih berusia 2 tahun, yang satu 3 tahun, si pekerjanya mengalami kecelakaan kerja sampai meninggal dunia. Selain santunan berupa uang tadi, beasiswanya akan kita tunggu 2 balita tadi sampai masuk TK SD dan melanjutkan pendidikannya. Jadi ya balik lagi, negara menekan tingkat pertumbuhan dari putus sekolah kepada masyarakat pekerja dan keluarganya. Itu tujuan negara. Oke? Nah, itu sederhananya untuk program jaminan kecelakaan kerja. Sekarang kita lanjut ke jaminan kematian. Sederhananya manfaat jaminan kematian inilah diberikan manfaat pasti oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan sebesar 42 juta apabila si pekerja tersebut meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Ya, jadi meninggal biasa. Berarti kalau ada suatu pekerja yang mungkin dia lagi sakit, nah layanan kesehatannya kan dilayani oleh BPJS Kesehatan, benar ya Pak? Tapi dalam suatu kondisi dia meninggal, nah BPJS Ketenagakerjaan yang berperan memberikan santunannya kepada ahli waris sebesar 42 juta dengan kepesertaannya tanpa batas. Dalam artian semenjak dia mulai bayar iuran, terjadi risiko, haknya akan dikeluarkan oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, karena perlu kita ketahui, risiko sosial ketenagakerjaan ini itu sifatnya darurat, jadi tidak bisa ditunggu-tunggu. Berbicara kecelakaan kerja kapanpun bisa terjadi, ya kan? Meninggal dunia apalagi, gitu ya. Jadi makanya kita sebut di jaminan kematian itu program pasti, karena pastinya setiap pekerja atau setiap manusia akan meninggal dunia, tapi nggak tahu kapannya, gitu kan? Makanya akan diberikan santunan sebesar 42 juta kepada ahli waris. Kalau jaminan kematian ini masa kepesertaannya sudah mencapai 3 tahun, nanti akan mendapatkan tambahan manfaat beasiswa. Jadi beasiswa di kecelakaan kerja bedanya adalah kalau indikasi meninggalnya karena kecelakaan kerja, otomatis langsung beasiswa itu akan didapatkan walaupun baru 1 bulan kepesertaan. Tapi kalau di jaminan kematian yang meninggal biasa bukan karena kecelakaan kerja, itu masa kepesertaannya harus 3 tahun, baru nanti ahli waris akan mendapatkan santunannya. Itu untuk jaminan kematian. Dan satu lagi perlu saya jelaskan dan kasih pemahaman, kita ini lembaga negara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tata cara main kita, manfaat kita, ya kan, teknis klaimnya itu diatur oleh negara melalui Undang-Undang 24 tahun 2011, melalui Peraturan Pemerintah 44, 45, 46, melalui Permenaker nomor 14 dan nomor 20. Ya, jadi aturan mainnya diatur negara, bukan BPJS yang bikin aturannya. Ya, makanya kita sebut jaminan sosial ini, bukan asuransi. Karena perbedaan jaminan sosial dengan asuransi adalah salah satunya resiko-resiko ekstrim yang terjadi itu tidak bisa di-cover oleh asuransi swasta. Contoh, meninggal dunia kita cover, bunuh diri kita cover.
bencana alam kita cover. Ya, itu perbedaannya yang tidak bisa dilakukan oleh asuransi, gitu kan? Dan prinsip di kita adalah perlindungannya itu untuk pekerja, jadi tidak akan ada cek, oh dia umurnya berapa ya, ada penyakit apa ya, oh kalau penyakitnya tumor, umurnya segini, iurannya harus segini, oh penyakit ini iurannya segini, enggak, semua pukul rata. Makanya untuk iuran perangkat desa itu hanya 11.000 per orang per bulan. Ya, prinsipnya kalau dia memang bekerja, dipekerjakan, wajib diberikan perlindungan dan wajib mendaftar ke kita. Karena ya kita ketahui, mohon izin kepada Bapak Ibu semua, mungkin rata-rata baru punya KIS BPJS Kesehatan, tapi bagaimana resiko pekerjaan yang Bapak alami suatu saat nanti kalau terjadi? Nggak bisa ujuk-ujuk pakai KIS, pasti akan ditolak. Makanya ranah untuk pekerja itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Kalau suatu saat Bapak udah nggak kerja lagi, nggak apa-apa, nggak bayar ke kita, karena pasti nggak ada risiko pekerjaan, gitu ya kan? Nah itu perbedaan perbedaan dari manfaat yang dihadirkan oleh negara dan yang dilaksanakan oleh perusahaan asuransi swasta lainnya.